they got me thinking up ways to pray for my sanity. Put your Halo pemirsa OB TV, senang sekali rasanya saya Aurel Queen bisa menyapa Anda kembali dalam program Here I Am. Seperti biasanya program ini akan memberikan Anda informasi yang besar harapannya bisa menginspirasi dan mengedukasi sahabat OB TV di rumah. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu narasumber, yaitu ada Habi selaku founder ataupun CEO dari Kila Premium. Kita sapa terlebih dahulu nih, sahabat OB TV, apa kabar hari ini? Kabar baik, Mbak Aurel. Oke, baik. Nah, kita kan tadi udah memberikan sedikit perkenalannya, ini Habi, tapi kita mau tahu dong lebih detailsnya, kamu itu siapa sih, dan katanya ini alumni mahasiswa Universitas Brawijaya juga nih. Betul. Ya, monggo perkenalan dulu. Oke, terima kasih Mbak Aurel. Ya. Jadi sebenarnya nama saya Habi, kebetulan dari UB Angkatan 2017, Agribisnis. Sekarang lagi menggeluti bisnis namanya Kila Premium. Kila Premium ini adalah salah satu brand dari holding company namanya PT Kila Global Group sebenarnya. Dan Kila Premium ini dia gerak di bidang perawatan motor, atau kalau bisa dipersimpel itu skincare-nya motor ya teman-teman. Jadi kita sedia kayak pengkilap, penghitam, sampo untuk motor, kemudian busanya, microfibernya, semua perawatan kendaraan kita punya di Kila Premium. Dan ini kita udah berdiri dari tahun 2017, bahkan sebelum saya nih masuk ke Universitas Brawijaya, kayak gitu. Oke, baik. Tadi udah diceritakan sedikit sejarah singkatnya ya. Betul. Ternyata ini di tahun 2017, bahkan sebelum kamu masuk ke Universitas Brawijaya. Benar-benar. Nah, kalau bicara soal nama nih, pastinya kan nama itu punya asal-usul juga nih ya. Kenapa Betul. memilih nama Kila Premium nih? Monggo dong diceritain. Sebenarnya kalau boleh jujur, nama Kila Premium ini dulu nggak kepikiran sih. Maksudnya kayak ya udah yang namanya pengkilap, mungkin nama kilap oke kali ya. Nama kilap oke, terus karena saya targetnya ini segmennya dulu awalnya sebenarnya motor-motor yang bagus ya. Ya. Kalau boleh bilang ya mungkin 30 juta ke atas. Dulu itu pengennya seperti itu. Makanya mungkin saya namakan premium karena saya pengen kasih positioning yang agak beda di produk ini. Jadi makanya saya namakan Kila Premium. Cuman kalau secara filosofis, secara mendalam itu sejujurnya nggak ada gitu. Oke, secara filosofis sebenarnya nggak ada, tapi ini memang kamu ngelihat orientasi pasarnya memang mau ke motor-motor yang premium gitu ya. Betul. Jadi that's why kamu memilih nama Kila Premium. Benar-benar Oke, sekali. baik-baik. And then pastinya ini juga usaha kamu ini, Kila Premium ini kan bisa dibilang usaha yang bergerak di bidang skincare motor nih ya kan. Iya, oke. Nah itu kan banyak juga ya sekarang skincare motor gitu ya, produk-produk yang sama. Tapi kira-kira nih ya Habi, apa sih keistimewaan atau yang menjadi pembeda nih, gitu ya kan, produk-produk dari Kila Premium dengan produk-produk sejenisnya gitu. Oke, thank you. Kalau pembedanya sebenarnya, kalau dulu kita gampang ya cari pembedanya, karena memang kita salah satu, bukan yang pertama sih, cuman dulu masih belum rame ya, belum banyak yang lihat potensinya. Cuman kalau sekarang dari analisis saya, apa yang saya rasa beda, itu bedanya kita fokus di niche spesifik. Jadi kita punya market, kita punya niche-nya ini adalah anak-anak motor. Biasanya orang masuk itu langsung ke mobil. Sedangkan di mobil udah jadi kayak red ocean, orang udah bertumbuh di sana lah ya, bertikai. Kayak banyaklah persaingan gak sehatnya dari segi harga, dari segi promosi dan lain sebagainya. Dan kita masih konsisten sampai sekarang ke arah motor kayak gitu. Kita fokus ke niche motor, khususnya memang motor-motor penghobi. Misalkan user memang yang hobi, misalkan kalau Mbak pernah tahu ya Ngabers, terus kayak anak-anak Sumori gitu ya. Oke, I see. Anak-anak touring, pecinta motor tertentu, mereka kan pasti put a lot of effort buat ngejaga motornya supaya tetap kondisi prima gitu ya. Anggap aja pacar keduanya mereka lah mungkin ya. I see. Seperti itu. Nah, yang kedua mungkin ada di jaringan distribusi. Nah, kita punya dari awal emang ngebangun sistem kemitraan, terus kita juga ada gudang sama distributor reseller gitulah yang ada di 88 titik di Indonesia.
gitu. Berarti udah sangat berkembang sekali nih ya Kilap Premium ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi pelanggan itu bisa lebih mudah. Misalkan Mendapatkan produknya ya. kalau kita ada di Sumatera, ujung di Medan gitu ya, atau di Aceh, atau di Kalimantan itu kan ongkir kalau dari Pulau Jawa lumayan ya. Yaps. Jadi kita bisa dapat harganya dengan barangnya dengan harga yang lebih murah, lebih worth it lah katakan Yaps, seperti yaps. itu. Berarti itu tadi ya menjadi pembedanya Ya, ya. Bisa lebih mudah didapatkan dan juga memang fokusnya ke pasar bagi mereka yang pecinta motor gitu Iya, ya. Dan benar. sayang banget nih sama motornya. Mungkin lebih sayang motornya daripada pacar kayak gitu. Bisa dikatakan. Bisa dikatakan begitu. Aku tahu orang-orang yang begitu tuh ya kan. Oke. Tapi kita juga penasaran nih ya. Kenapa sih seorang Habi memilih bidang usaha ini? Pasti kan kamu Gitu punya alasan atau the reason lah pokoknya gitu kan. Kenapa kamu ingin terjun ke dunia yang emang ini sebenarnya kurang kurang diminati banyak orang sebenarnya usaha ini gitu, dan bahkan orang aja nggak mikir sampai buat produk-produk skincare motor tuh gitu. Apalagi anak-anak muda ya jarang kan gitu Ya, kan. oke. Nah, kenapa nih alasan kamu nih? Alasan sih sebenarnya simple karena memang saya suka ngerawat motor ya. Dulu Oke. saya suka ngerawat motor, terus memang dulu pernah ada kejadian motor saya rusak gara-gara salah perawatan. Abis itu saya coba bikin produk ini, maklun sih dulu ya, kita ambil dari orang, ternyata bagus. Ya sudah, akhirnya saya jual dan ternyata saya enjoy. Dan saya menemukan bahwa memang saya tuh punya passion yang tinggi gitu ya di dunia otomotif. Oke. Jadi apapun yang punya roda bisa jalan itu saya suka gitu mungkin ya. Oke, Entah motor, mobil, saya mungkin punya feeling lah ke sana. Dan saya rasa it will be good if saya punya bisnis di sana. Karena misalkan nih, kalau saya tiap hari bisa koneksi sama customer yang notabene adalah orang yang sehobi dengan saya, kan bisa jadi frekuensi. Terus misalkan ada event bisnisnya mungkin bagi orang ke pameran mobil itu kayak mungkin jalan-jalan ya. Kalau bagi saya mungkin sekalian jalan-jalan, sekalian bisnis. Itu tuh kayak sekali jalan dua pulau terlampaui gitu. Iya, Jadi kayak bener-bener. asik aja gitu Oke. ngejalaninya. Dan karena kamu suka dan menikmati dan betul. sesuai dengan passion kamu, that's why kamu memilih bidang usaha ini. Benar, gitu benar ya. banget. Oke, baik Habi. Ini kita masih penasaran banget seputar usaha kamu Kilap Premium, tapi kita harus jeda dulu nih Habi ya. Boleh. Jangan kemana-mana sahabat BTV, tetap di Here I Am. Is anything beside the way you make me feel? Black, white, yellow, and brown's okay. Poolside. Black, white, yellow, and brown's okay. Poolside drinking, we come to stay. Got me thinking up ways to pray for my sanity. But you Welcome back to Here I Am, masih bersama aku Aurel Queen dan juga Habi ini selaku founder ataupun owner ataupun CEO lah ya bisa dibilang dari Kilap Premium. Nah, kita akan tanya-tanya lagi dan kulik-kulik lagi seputar Kilap Premium pastinya nih sahabat BTV. Kalau tadi kan lebih ke kulit-kulitnya lah ya, dasar-dasarnya gitu ya kan. Ini kita mau lebih mendalam lagi bertanya soal Kilap Premium kepada Habi, dan kali ini penasaran juga soal inovasi ya kan. Pasti kan kalau usaha yang seperti sekarang ini yang kamu jalankan Kilap Premium yang berhubungan dengan skincare motor nih, pasti kan akan terus melakukan inovasi sesuai dengan permintaan pasar juga dan perkembangan zaman. Nah, kira-kira apa sih inovasi yang Habi lakukan selaku owner ataupun CEO dari Kilap Premium? Oke. Inovasi sekarang lebih kepada apa ya? Kita ngembangin berbagai lini bisnis sih. Mungkin dulu yang orang tahu mungkin hanya Kilap Premium sebagai perawatan motor. Cuman pada aslinya sebenarnya sekarang kita mulai bangun bisnis ini supaya bisa sustain ya, dengan cara kita bangun end-to-end environment-nya. Jadi misalkan kita bikin dari manufakturnya, kita bikin dari distribusinya, kita bikin dari berbagai brand yang bisa nge-support itu, bahkan hingga ke arah B2B misalkan. Jadi manufakturnya kita kalau dulunya maklun mungkin kita udah mulai buat bikin sendiri, bikin lab, dan hasil dari laboratoriumnya ini ya
kita bisa jual lagi dengan misalkan orang pengen maklun nih ke kita white label, itu sekarang udah bisa. Misalkan Mbak pengen punya produk pengkilap sendiri, Iya. itu kita bisa layani. Jadi inovasi kita ke sana. Terus karena kita punya kekuatan di bidang cairannya ini, jadinya kita mungkin bisa bikin berbagai brand ya. Jadi misalkan ada untuk perawatan rumah, ada untuk perawatan mobil, ada yang khusus wangi-wangian. Oke. Kemudian ya ada yang untuk partai besar, misalkan kebutuhan gedung, kebutuhan pencucian dan lain sebagainya yang memang butuhnya biasanya jerigenan. Jadi kita arahnya ke sana sih. Memang mengembangkan dari apa yang sudah ada di Kilap Premium, dan kita sadar bahwa memang oh ternyata kita kuatnya di cairan ya. Akhirnya kita bikin sebuah misi yang mana secara garis besar itu isinya kita berkomitmen untuk bikin produk perawatan barang milik customer, sehingga customer ini bisa happy, barangnya bisa lebih tahan lama, dan juga barangnya bisa lebih terlihat lebih baik gitu. Oke. Jadi yang namanya perawatan barang banyak ya yang dimiliki customer, apalagi hobi, bisa jadi motor, Iya. tas, mungkin koleksi-koleksi dia, Iya, atau iya. barang-barang keseharian dia kan banyak ya. Iya. Dan pasar-pasar hobi ini biasanya mereka rela bayar lebih gitu loh, Yaps, buat benar ngerawat banget. barang mereka. Itu sih yang kita incar. Berarti inovasinya lebih ke melihat kebutuhan pasar juga nih ya, Ya, arahnya betul. mau kemana, dan juga tadi bisa menyediakan bahkan buat brand sendiri nih, Ya, gitu ya, bisa. karena membantu orang-orang untuk buat brandnya sendiri. Betul. Wow, menarik banget. Dan kita juga penasaran nih Habi sama produk-produk yang kamu bawa hari ini. Bisa nggak sih Boleh. dijelasin ini bawa apa aja sih Habi hari ini? Boleh, jadi hari ini aku nggak bawa banyak ya sebenarnya. Sebenarnya produknya ada belasan atau belasan produk, cuman variannya ada puluhan. Cuman yang aku bawa ini yang sekilas aku pikir aja kayaknya worth it sih. Oke. Sebenarnya ada yang lebih bagus lagi, cuman nggak aku bawa. Jadi ini yang paling best seller sekarang. Ini adalah kain pengering. Jadi orang-orang taunya misalkan kan Kanebo ya. Iya. Kalau ini itu dia kain microfiber tapi yang memang khusus pengering. Jadi memang dia keunggulannya, misalkan kita geret, kita giniin, itu lebih aman dari baret. Oh, Kenapa? oke. Karena Kanebo Daripada biasanya, Kanebo biasanya gitu iya, ya. Kanebo merek sih. Lap Kamuas gitu. Iya, Lap Kamuas gitu ya. oke. Jadi misalkan kalau lap Kamuas kan dia ini ya, halus ya. Iya, benar. Halus, misalkan ada debu, dia nyeret, bisa jadi baret. Kalau ini, debu-debu atau kerikilnya itu bisa nyerap ke dalam. Jadi dia lebih aman lah, misalkan kita harus mengeringkan kendaraan. Karena misalkan kita habis hujan, kan kita nggak tahu ya, kotoran yang masuk ke dalam jok, ke dalam bodi itu yang bagaimana. Kalau ini produk pertama kita, ini pengkilap ya. Oke. Namanya Monstasign. Dia ini pengkilap yang basisnya itu sintetik. Oke. Jadi memang dia diciptakan untuk durability. Jadi selain dia mengkilap, dia juga bisa tahan lama. Soalnya kebanyakan yang ada di pasar itu ketika kena air dia langsung hilang. Langsung hilang, iya. Nah. Kilapnya langsung hilang. Ya, kalau ini dia bisa bertahan. Gitu. I see. Oke. Kalau yang ini sampo. Oke. Sampo namanya Hyperwash, ini sekarang lagi naik juga barengan sama ini, biasa kita bundling sepaket. Jadi ini produk sampo. Jadi habis nyuci dikeringin pakai ini. Oh, Gitu. oke. Tapi berarti untuk nyucinya pakai ini gitu. Nyucinya loh, pakai gitu. ini. Oke. Oke. Untuk pengkilatnya ini Mm. gitu. Oke, baik. Ini dia kelebihannya pH-nya netral ya. Maksudnya ketika kita nyuci kendaraan pH-nya itu nggak netral misalkan, ataupun nggak balance sih sebutannya, Dia bisa membuat catnya bisa jadi kusam. Oh, oke. Jadi dia nggak tahan sama situasi tertentu, misalkan terlalu asam ataupun terlalu basah gitu. Tapi ini bisa menyeimbangkan itu gitu ya. Betul. Oke, baik. Terus ini pewangi pertama kita juga. Ini wanginya sama seperti ini. Karena orang banyak sih yang suka sama pewanginya ini, wanginya bubble gum. Oh. Jarang kan orang biasanya Iya, wangi itu bener-bener. jeruk. Ya, yang lavender. fresh gitu Kalau ya. ini dia bubble gum, unik. Tapi memang dia itu punya ciri khas gitu. Oke. Memang kilap banget bubble gum ini. Trademarknya lah mungkin Oke, ya. Oke, baik. Terus kalau ini produk pertama kita. Bukan produk pertama. Lebih kepada produk yang pertama di Indonesia kemarin. Oh. Jadi oke. kebanyakan orang bikin tuh pembersih visor. Kalau ini kita pembersih visor iridium. Karena banyak orang yang nggak berani buat bersihin visor iridium. Visor iridium tuh mungkin Apa sih? Iya, aku tadi mau nanya ini tuh. yang kayak apa ya? Jelasin ya. Kayak visor iridium yang ada pelangi, krom, Oh. terus merahnya yang krom gitu. Biasanya kan kalau kita lihat visor itu
bening, hitam. Kalau ini yang kayak chrome gitu loh. Iya, Enggak, paham. itu iridium. Dan itu lapisan filmnya itu lebih sensitif dibandingkan kaca lain. Makanya kita ciptakan produk iridium cleaner ini. Jadi dia cukup unik ya. Oke, baik. Ya sih, paling ini microfiber buat ngeplay ini. Karena kalau Ini pakai handuknya beda gitu. beda harus. Oh, harus beda. Misalkan kalau Wow. banyak pakai kain kaos gitu ya, misalkan nggak bakal nyerap dia. Saya juga suka cuci mobil. Oh gitu. Jadi saya agak paham nih. Oh, cuci mobil sendiri? Iya dong. Oh, boleh dicoba nanti boleh. Iya, kayak kalau gitu mau. ya. Oke. Berarti ini nggak boleh sembarangan dong ya. Berarti kalau memakai beberapa produk, untuk apply-nya sendiri juga pakai kain yang beda gitu Betul, ya. betul. Oke. Nggak bisa disamakan ya. Misalkan ini kita habis ngeringin bagian bawah, bagian bawah kan kerikil banyak tuh mungkin ya, kotor. Iya. Bayangin kalau kena bodi atas kap mobil misalkan. Meret kan? Beret. Gitu. Oke. Analoginya begitu. Baik, ini yang menarik sekali ya. Penjelasannya sangat detail sekali dari Habi. Tapi kali ini kita harus jeda dulu nih Habi. Siap. Kita akan lanjutin lagi bincang-bincang kita. Tapi setelah jeda yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Here I Am. But you crown, oh, you crown with the likes of us. Yeah, you crown, oh. Black, white, yellow, and brown's okay. Poolside drinking, we come to stay. Got me thinking up ways to pray for my sanity. But you Masih bersama Coral Queen dan juga Habi nih. Kita akan masih ngobrolin seputar kilap premium. Dan kalau tadi itu kan lebih ke juga ini ya, mempresentasikan lah gitu ya, menjelaskan kepada Sobat BTV apa aja sih barang-barang yang udah kamu bawa nih dari produk-produk kilap premium. Kali ini kita mau lebih mendalam lagi nih ya kan. Siap. Pertanyaannya seputar pengalaman kamu selaku kamu owner, founder, CEO gitu ya kan dari Kilap Premium ini. Pastinya banyak dong pengalamannya kan, ada suka duka. Nah bisa dong dibagikan ke sahabat BTV biar mana tahu kan bisa menginspirasi sahabat BTV di rumah. Monggo. Suka duka ya. Sebenarnya balance ya antara suka dan duka. Yang kita bahas mungkin sukanya dulu mungkin ya. Oke, baik. Kalau sukanya sih lebih kepada waktu ya. Kita sebagai entrepreneur mungkin bisa bebas Ya. mau ngatur waktu kita itu mau kerjanya tuh kapan gitu ya. Walaupun memang pada kenyataannya itu nggak semanis itu ya. Yaps, Kita I know. kadang-kadang kerja bisa jadi dari pagi sampai tengah malam. Tapi kan nggak tiap hari ya. Tapi mungkin sebagian besar kayak Oke, gitu. baik. Tapi misalkan kita pengen break sejenak, ya udah ambil aja gitu. Mungkin waktunya lebih fleksibel. Yaps. Terus mungkin sukanya lagi ngelihat orang berkembang ya. Misalkan kan kita udah punya tim tuh. Kita punya tim, kita didik dari awal, yang dari awalnya dia mungkin masih skillnya di suatu titik, kemudian kita latih lagi sehingga dia jadi lebih improve, itu rasanya bahagia aja. Bahagia Nah, ya. terus karena ini ngembangin usaha sendiri juga, rasanya kayak ngembangin anak sendiri sih. Kayak misalkan ada kesulitan pun, saya masih happy-happy aja Oke. sama itu. Terus yang terakhir mungkin masalah finance ya. Kita bisa atur mau berapa sih yang kita dapat gitu ya. Yaps, benar-benar. Ya. Bisa nentuin targetnya sendiri gitu Ya ya. bisa nentuin targetnya sendiri ya, walaupun praktiknya memang nggak segampang Nggak segampang diucapkan. itu, benar, Iya. I know. Dan saya juga nggak bisa langsung dapat uang dari bisnis gitu, karena Oke. kita kan digaji ya. Iya, benar-benar. Kita punya jabatan, kita digaji. Kalau uang bisnis itu udah beda sendiri gitu katakanlah. Itu sukanya. Terus mungkin dukanya ya. Dukanya yang pertama mungkin karena memang dari keluarga yang bukan entrepreneur base ya. Oke. Jadi mungkin awalnya ya seringnya diarahkan ke PNS, Oh, kedokteran. Oke, baik. Kayak gitu. Jadi yang lebih menjanjikan Ya, bagi mereka gitu lebih ya. menjanjikan. Orang tua. Oke. Jadi makanya kita ngerantau, kita perlu kayak ada waktu dulu nih buat ngebuktiin bahwa aku bisa loh jadi pengusaha gitu loh. Iya. Aku bisa buktiin loh. Nggak perlu jadi sampingan ataupun sesuatu yang jadi side hustle gitu, nggak perlu. Oke, Aku oke. bisa full time fokus di sini gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin banyak yang jadi pengalaman pertama kali, karena memang kan ini aku
first time mungkin. Jadi kayak misalkan hal di luar teknis ya, misalkan kayak fraud team itu ya, misalkan nyuri uang, apa namanya, ngirim barang nggak bilang-bilang, uangnya diambil sendiri, naikin harga dari supplier, itu udah sering terjadi. Dan ketahuannya mungkin agak lama. Nah itu mungkin bisa jadi evaluasi bisnis proses manajemennya kurang tertata. Oke, itu. Terus selain fraud, kita juga pernah kecolongan dana. Misalkan tahun lalu tuh kita pernah kecolongan 84 juta lah misalkan. Besar banget itu ya. di marketplace. Dalam 1 menit itu hilang dulu pernah. Itu. Terus kalau major problem lain mungkin ada kayak kasus karyawan dulu pernah viral di Twitter melakukan kayak pelecehan gitulah secara digital tuh pernah dulu, dan itu agak shocking juga dan bikin agak trauma ke beberapa tim. Itu sih di situ saya sebagai leader di situ ya, sebagai pemimpin perusahaan agak bingung juga ya maksudnya dari berbagai masalah itu, karena memang ini first time gitu bagi saya, kayak banyak sesuatu yang belum saya ketahui, banyak sesuatu apalagi yang tadi juga belum basicnya memang nggak ada apa dari entrepreneur gitu ya, keluarga juga nggak ada yang ya bisa dibilang kurang lah ya kalau dari segi support gitu ya gitu. Support sebenarnya mereka membiarkan ya, cuman mereka mengarahkan untuk ke arah sini aja yang menurut mereka lebih baik. Saya punya jalannya sendiri ya, coba saya buktikan. Nah dari berbagai masalah itu mungkin pada akhirnya bikin ternyata kalau ada masalah ini harus dihadapinya tuh seperti ini gitu. Itu yang major problem ya. Kalau dukanya sih sebenarnya kalau yang kecil-kecil banyak ya, misalkan kayak tim nggak sesuai ekspektasi, terus ternyata apa yang target yang kita tetapkan itu nggak bisa tembus misalkan, atau apa ya kayak ternyata apa yang kita usahakan selama ini tuh ternyata nggak cukup gitu loh. Terus kompetitor yang makin banyak sih dukanya, cuman untungnya karena saya suka menjalani bisnis ini, saya juga ngebesarin anak sendiri, jadinya saya fine aja. Dan kamu juga masih punya tim gitu ya, bisa saling support juga gitu ya pasti. Ya walaupun depresi, stres gitu, tapi ya udah, let's go, mau apa lagi gitu loh. Kalau nggak dilanjutin terus lu mau jadi apa gitu loh. I see. Akhirnya itu yang ngebikin jadi kayak kuat. Aku lupa. Kemarin juga sempet kita dituntut ke pengadilan. Bukan ke pengadilan sih, dituntut lawyer sama customer gitu, kita pernah juga. Soal karena mungkin produknya barang dia pernah rusak katanya gara-gara produk kami itu pernah. Ada juga kita pernah dipanggil kementerian soal perizinan legal, sampai kita juga pernah produk sampai diblokir, itu juga pernah. Sampai nggak bisa diedarkan, itu juga kita pernah. Berarti banyak banget ya ternyata ya. Iya. Pengalaman pahitnya sebenarnya itu yang nggak bisa dibagikan juga, tapi bisa membuahkan pelajaran juga buat Habi gitu dan tim ya. Oke, baik nih, kalau bicara soal tadi ya pengalaman gitu ya, suka duka, kali ini kita mau tanya juga nih soal kerjasama apa aja sih yang udah terjalin antara Kilap Premium dengan pihak eksternal di luar sana gitu. Kalau kerjasama sih paling baru kita kemarin sama Respiro ya. Respiro ini salah satu brand apparel brand apparel jaket. Terus baju, celana, tapi khusus rider biasanya. Store-nya udah banyak. Kemarin kita kerjasama untuk ngadain poskomudik. Jadi kan kemarin poskomudik udah kebayang toh kayak gimana. Jadi misalkan ada orang pengen istirahat di suatu tempat, terus dia beli produknya Respiro, dia nanti dapat produk kita juga. Itu pernah. Terus kita juga kemarin kerjasama sama salah satu brand oli di Indonesia buat bantu penjualan. Itu sih kalau yang secara promosi seperti itu. Bukan promosi sih, partner ya. Partnership seperti itu. Terus apalagi ya? Kerjasama sama instansi, kerjasama sama mitra gitu. Itu sudah banyak ya kerjasama yang terjalinnya. Oke, baiklah Habi. Ini kita nggak terasa udah di penghujung bincang-bincang ya. Tapi kita mau kasih kamu kesempatan untuk promosi tipis-tipis soal usaha kamu, yaitu Kilap Premium. Dan juga kita mau kasih kesempatan kamu juga buat kasih dong pesan-pesan untuk sahabat BTV, harus apa nih untuk memulai usaha, atau bisa juga tips and trick, monggo. Jadi buat teman-teman yang pengen nih
produknya. Buat teman-teman yang pengen motor atau mobilnya glowing lagi nih, ganteng lagi, siap buat jemput gebetan gitu ya. Bisa pakai produk Kila Premium. Kalian bisa nemu lengkap mulai dari bawah sampai atas, mulai dari perawatan rodanya, undercarriage, bodi mobilnya, kaca, hingga dalam interiornya bahkan kita juga ada. Bahkan kalau kamu merasa baunya apek nih, kita juga sedia ada pewanginya walaupun dengan brand yang berbeda kayak gitu. Kalian bisa langsung aja cek di marketplace sama Instagramnya Kila Premium. Itu ada, kalian tinggal cari aja. Atau lebih tepatnya bisa di bawah ini ya. Ya, bisa di bawah ini. Di bawah ini. Oke. Jadi pesan terus nih. pesan ya? Iya. Harus nih. Harus dong. Oke. Kalau pesan mungkin ini ya, jangan pelit untuk spend ke ilmu sama people. Karena mungkin itu yang bikin kita jadi lebih level up ya. Dengan ilmu kita bisa jadi lebih banyak tahu, kita bisa level up games bisnis kita. Dari yang levelnya mungkin mikro banget mungkin ya, menjadi gede banget. Dan juga lebih tahan dan lebih tahu gitu ya. Misalkan oh ternyata apa yang kita hadapi masalahnya tuh ternyata solusinya gini aja loh, ternyata sudah dijelaskan. Itu kalau kita punya minat membaca sama kita minat cari tahu tuh sebenarnya bisa terlihat semua. Sama mungkin yang terpenting adalah persisten ya. Daya tahan. Daya tahan ini maksudnya bukan daya tahan sakit ya, lebih kepada daya tahan seberapa kuat sih kamu menjalani cobaan dalam bisnis. Karena cobaannya beda-beda ya. Cobaan di antara kalian baru mulai bisnis dari nol, baru mau mulai itu cobaannya kalian memulai gitu. Tapi ketika nanti cobaannya kalian punya omset 10 juta per bulan pertama, 100 juta per bulan, 500 juta, 1 miliar, bahkan nanti sampai puluhan miliar, itu bisa jadi. Itu cobaannya sangat jauh berbeda gitu ya. Dan itu rasa sakitnya juga jauh lebih sakit iya. gitu. Jadi itu yang teman-teman perlu ketahui, karena harus punya daya tahan tadi ya. Karena mungkin banyak orang yang lebih nyaman nih ternyata jualan di jualan dalam skala kecil nih misalkan. Karena memang udah mencoba untuk naikin gamesnya, tapi ternyata nggak tahan sama ujiannya. Karena ujiannya itu mungkin bukan hanya coba dijatuhkan ya, tapi ujiannya bisa jadi, oh ternyata kamu dituntut untuk punya izin lebih banyak. Oh ternyata kamu dituntut punya produk yang lebih baik dari segi kemasan. Oh ternyata kamu dituntut buat punya tempat yang lebih baik. Oh ternyata kamu dapat masalah dari sana sini dan kamu nggak mau menghadapi itu. Oh bisa jadi banyak lah kemungkinannya. Dan nggak semua orang mau dan nggak semua orang tuh kuat untuk menjalani itu. Makanya saya rasa persisten ini salah satu hal yang harus dipunyai. Makanya mungkin bebas sih kalau orang bilang mau passion mau nggak passion terserah lah ya. Yang penting kamu mau jalanin. Kalau dari saya, kalau memang dari awalnya sudah suka, sudah passion, sudah seneng nih, ya udah di jalan itu jadi lebih bermakna aja sih. Maksudnya kayak kita punya masalah, kita jadi lebih enjoy aja jalaninya. Dan itu nggak melulu tentang passion ya. Passion ini untuk memulai, tapi nanti ketika di pertengahan jalan ternyata kita nemu banyak potensi yang bisa kita kembangkan, walaupun itu bukan minat kita, ya it's okay, kita jalani aja. Karena terbiasa, dan passion itu bisa jadi muncul karena itu. Bisa jadi passionku dari motor, sekarang passionnya ke bisnis itu kan bisa aja. Iya, benar-benar bisa berganti. Tapi ya masih seiring lah ya. Masih seiring. Baik Habi, thank you so much Habi buat bincang-bincang hari ini. Thank you so much for coming juga. Udah berbagi ilmu gitu ya, udah berbagi pengalaman juga seputar pengalaman kamu sewaktu kamu menjalankan Kila Premium ini. Sukses terus buat Kila Premium dan timnya juga, kamu juga kan. Dan semakin dikenal lagi nih produk-produk dari Kila Premium oleh seluruh Indonesia. Amin. Terima kasih. Baik, sahabat BTV, tidak terasa 30 menit sudah saya Aurel Queen dan juga Habi menemani Anda di rumah. Saatnya Aurel pamit undur diri karena ya kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Black, white, yellow, and brown's okay. Poolside drinking, we come to stay. Got me thinking up ways to pray for my sanity. But your crown, oh, your crown with the likes of us. Yeah, your crown, no. Your crown with the likes of us. You said I could call you any name that I